Salam Paskah untuk kita semua. Pada hari ini kita akan memperingati Paskah, di mana di sana kita akan melihat dan merenungkan tentang kebangkitan Yesus yang menebus dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan pada Paskah ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata pada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada Paskah kali ini dibuat tema adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit daripada antara orang mati. Dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes ini diperlihatkan bagaimana kebangkitan itu terjadi dan apa yang dialami oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus menyaksikan kebangkitan itu. Di ayat pertama dikatakan pada hari pertama. Berarti kalau dalam bahasa Ibrani, Yom Rebi'i itu adalah hari pertama. Hari kedua Yom Seni'i, Yom Selisi, Yom Rebi'i, kemudian Yom Kamisi, dan lain-lain, dan sampai kepada Yom Sabati. Dalam hari-hari ini kita mau melihat bahwa kejadian itu terjadi pada hari pertama. Kalau kita mengingat di mana Yesus dikuburkan dan disalibkan itu terjadi pada hari Jumat dan dibangkitkan pada hari pertama, sehingga bisalah kita pahami bahwa kebangkitan itu terjadi pada hari Minggu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ini mau mengatakan bahwa akurasi daripada waktu kebangkitan itu jelas, bukan berdasarkan perhitungan yang tidak jelas. Ketika dikatakan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, kalau dirunut daripada Jumat, maka Jumat, Sabtu, dan Minggu jelaslah itu terjadi pada hari yang ketiga. Peristiwa kebangkitan ini bukan hal yang mudah untuk dimengerti oleh para murid. Kita lihat bagaimana Maria Magdalena pergi ke kubur pagi-pagi benar. Memang ada tradisi pemiakan bagi orang yang dikubur, bagi bangsa Israel. Ini mau memperlihatkan betapa dalam kasih mereka kepada yang sudah dikubur itu.
Dan ketika itu terjadi, kemudian dia melihat pintu kubur sudah terbuka. Kita mengetahui Yesus dikubur di sebuah batu yang diukir milik daripada Yusuf, seorang kaya. Dan tutupnya itu pasti batu yang sangat besar. Kalau kita lihat di dalam kitab lain, dijelaskan di sana bahwa ada ketakutan bagi perempuan itu. Siapa yang akan menggulingkan penutup daripada kuburan itu? Namun ketika mereka sudah tiba di kuburan, mereka menemui bahwa pintu kubur sudah terbuka. Keadaan ini bukan menjadi mereka sambut dalam sukacita, namun mendatangkan keraguan dan kecurigaan. Apakah Yesus sudah diambil oleh orang-orang pembencinya? Apakah mayatnya sudah dipindahkan? Itu yang terbersit dalam pikiran Maria Magdalena. Kemudian ia berlari mendapatkan Simon Petrus yang pada saat itu bersama-sama dengan murid yang lain menceritakan keadaannya. Ketika mereka menerima cerita itu, secara spontan Simon Petrus berlari menuju ke kuburan. Namun ada juga satu murid yang lebih cepat larinya dibanding Simon Petrus. Keadaan ini menjadikan orang yang berlari cepat itu tiba lebih dahulu di kuburan itu. Dan kemudian dia tidak berani untuk masuk ke dalam. Dia hanya melihat dari luar, melihat kain kafan tidak membalut mayat Yesus lagi. Dia tidak masuk, kita tidak tahu secara persis apa alasannya. Namun ketika Petrus masuk ke dalam kuburan itu, maka diketahuilah bahwa ada kain kafan terletak di tanah dan memperlihatkan kain kafan yang menutup kepala itu di tempat yang lain sudah tergulung. Hal ini menjadi sebuah perenungan bagi Petrus pada saat itu. Kalau dicuri, tidak mungkinlah kain kafan menjadi ditinggalkan. Dan tidak mungkin penutup kepala itu dilepaskan karena banyak luka di sana. Dikatakan pada ayat 7, kain telu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Hal ini memperlihatkan sebuah keraguan bahwa itu tidak menjadi dicuri orang lain. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Hal ini dalam ayat 9 dikatakan, ketakutan, kecurigaan itu terjadi sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit kembali. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sesungguhnya dalam pasal-pasal sebelumnya bahwa Yesus sudah menceritakan tentang kematiannya. Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ada sebuah pengajaran yang mengatakan kepada murid-murid bahwa kematian daripada Yesus adalah sesuatu yang sudah dikatakan, dinubuatkan jauh sebelum kejadian ini. Hal ini ketika Petrus sudah melihat keadaan itu, maka teringatlah dia atas firman yang sudah dikatakan oleh Yesus tentang kebangkitannya dari antara orang mati.
Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini sekaligus mau mengajak kita untuk memahami dan menghidupi tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama, ketika Maria Magdalena pergi dan melihat kejadian sekilas tentang kubur kosong itu, yang dia lakukan adalah kecurigaan, ketakutan atas mayat Yesus yang hilang. Ketika seseorang hanya melihat sekilas tentang kebangkitan itu, maka yang terjadi adalah ada sebuah kecurigaan, jangan-jangan Yesus belum bangkit daripada antara orang mati. Dan yang kedua, murid yang lain yang bersama dengan Petrus berlari dengan cepat. Dia hanya melihat dari luar dan tidak masuk ke dalam. Dia hanya melihat kain kafan saja yang tergulung. Ini mau mengatakan di dalam kehidupan kita, kalau kita hanya memandang dari jauh tentang kebangkitan Yesus itu, kita akan sulit memastikan kebangkitan yang sesungguhnya. Kita hanya melihat secara samar-samar atas kebangkitan Yesus. Yang ada adalah keraguan, bukan menjadi sebuah iman. Dan yang ketiga, ketika Petrus masuk, melihat dengan jelas, mengetahui dengan detail, dan memastikan atas apa yang sudah terjadi, di sanalah dia mengimani firman yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Untuk memahami kebangkitan itu adalah masuk ke dalam kuburan Yesus, masuk ke dalam firman Tuhan, masuk ke dalam janji keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan. Pada saat itulah kita akan melihat kebangkitan sesungguhnya. Dari ketiga hal ini, kebangkitan Yesus menjadi fakta adalah ketika kita merenungkan firman dalam kehidupan kita dan melihat fakta kehidupan yang sesungguhnya. Di sanalah kita merasakan kebangkitan Yesus yang juga menjadi kebangkitan kita sebagai orang percaya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, terlalu banyak orang tergesa-gesa menuju kuburan Yesus, namun takut ketika melihat lebih dalam lagi. Banyak orang yang membuat kesimpulan berdasarkan apa yang dilihatnya, menjadikan sebuah ketakutan yang mendalam di dalam dirinya. Namun melalui firman ini kita mau diajak, jangan hanya berlari, jangan hanya melihat dari depan, dari jauh, tapi masuklah ke dalam iman yang sesungguhnya. Renungkan apa yang sudah dinyatakan oleh Yesus tentang kebangkitannya bagi kehidupan kita. Ketika kita masuk ke dalam, kita lihat bagaimana fakta keselamatan itu dinyatakan. Fakta kebangkitan Yesus, sebagaimana Petrus sudah melihat, kemudian mengingat apa yang sudah difirmankan itu, menjadikan perubahan pola pikir di dalam kehidupannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesus bangkit daripada antara orang mati merupakan sebuah kunci pokok yang sangat besar
kunci pokok utama bagi iman seorang Kristen. Karena kebangkitan Yesus menjadi dasar kita untuk mengimani bahwa kematian sudah dikalahkannya. Kalau Yesus sudah mengalahkan kematian, maka persoalan-persoalan yang ada bagi kita pasti mudah untuk ditaklukkan oleh Yesus. Hal ini bisa kita katakan demikian karena segala persoalan yang ada di dunia ini, ada satu yang belum bisa untuk diselesaikan manusia adalah mengatasi kematian. Kalau mengatasi kebangkrutan, dunia masih bisa menghadapi itu. Mengatasi sakit penyakit, dunia masih ada untuk mengatasi itu. Mengatasi pergumulan berat, dunia ada yang mengatasi itu. Namun mengatasi kematian, mengalahkan kematian, satu-satunya yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus mampu mengalahkan kematian, maka persoalan kita pun pasti bisa dikalahkan melalui kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus menjadi sebuah suara yang menggema bagi kehidupan kita untuk berlari menuju kepada kebangkitan itu, menuju kepada kuburan kosong itu, dan masuklah ke dalamnya. Lihatlah bagaimana karya Allah terjadi dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi hidup sebagaimana Tuhan sudah memfirmankan, karena kebangkitannya menjadikan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kematian Yesus yang mematikan kita sebagai secara rohani, dan kebangkitannya membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia yang bangkit daripada antara orang mati. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, hidupilah kebangkitan Yesus. Masuklah ke dalam firman-Nya. Lihatlah dan renungkanlah kebangkitan itu sungguh nyata. Dan kebangkitan itu sudah difirmankan jauh-jauh sebelum kematiannya. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kita untuk mengimani kebangkitan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Kebangkitan Yesus menjadikan kami dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Menjadikan kami memiliki kekuatan untuk menghadapi segala keadaan, karena Tuhan sudah mengalahkan penyakit terbesar, yaitu kematian. Biarlah hidup kami menjadi tetap beriman dalam kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.